Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga sehat selalu. Bagaimana kabarnya? Saya harap baik saja ya. Kemudian tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini, baik dari mahasiswa reguler 1, anak-anakku semuanya, dan Bapak Ibu yang ada di reguler 2. Semoga tetap terjaga staminanya agar dapat mempelajari materi dengan maksimal. Kemudian materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang aplikasi perangkat lunak pendaftaran pasien di puskesmas dan di rumah sakit. Ini merupakan kesinambungan dari materi yang aplikasi pengumpulan. Kemarin sudah praktik menggunakan OpenEMR dan OpenMRS. Nah, di situ bagaimana cara kita meregistrasikan pasien. Nah, kalau yang saat ini yang kita bahas yaitu yang ada di Indonesia yang sudah diterapkan di berbagai puskesmas atau rumah sakit. Nah, kemudian registrasi pasien di puskesmas ini yang kita bahas pertama ya, itu merupakan aplikasi perangkat lunak untuk registrasi pasien di puskesmas secara umum. Dapat dibedakan sesuai dengan jenis pembayarannya. Jadi kalau pasien datang ke puskesmas itu memiliki cara bayar sendiri-sendiri, masing-masing. Ada yang cara bayar umum, ada yang sudah memiliki kartu JKN atau KIS. Nah, itu merupakan pasien BPJS ya. Kemudian khusus untuk pasien anggota JKN atau BPJS menyediakan perangkat lunak khusus untuk melakukan registrasi pasien. Siapa yang menyediakan dari BPJS? Kemudian registrasi pasien umum dilakukan untuk mendaftarkan pasien dengan cara bayar umum atau mandiri. Sedangkan kalau registrasi pasiennya BPJS khusus untuk yang memiliki kartu BPJS atau anggota dari BPJS. Selanjutnya registrasi pasien umum di puskesmas. Registrasi pasien baru yang pertama yang kita bahas. Jika pasien belum pernah berkunjung ke puskesmas sebelumnya, maka pasien tersebut dikategorikan sebagai pasien baru. Kan belum pernah berkunjung, jadi belum terdaftar di puskesmas. Kemudian untuk memastikannya bagaimana? Jadi petugas harus melakukan pengecekan terlebih dahulu dari database-nya. Bagaimana cara mengecek database? Karena di puskesmas itu sudah menggunakan aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak yang sudah terintegrasi dengan database, kita cari menggunakan Simpus. Aplikasinya namanya Simpus ya. Kemudian ya, pasien apakah sudah terdaftar atau belum terdaftar itu dilakukan pencarian berdasarkan apa? Ada yang berdasarkan nama, jenis kelamin, alamat dan lain-lain. Coba kita lihat di sini. Langkahnya untuk melakukan pengecekan, petugas memasukkan nama pasien yang mendaftar ke dalam kotak pencarian. Nah, di sini. Jadi pasien yang mendaftar dicari namanya siapa. Misalnya di sini ada pencarian ya. Jadi di sini bisa mencari berdasarkan nomor RM, bisa mencari berdasarkan NIK, nomor BPJS, nama, kemudian nama kakak. Ini kasus contohnya adalah pasien baru. Kita mencari pasien dengan nama Dian saja. Kemudian dilakukan tekan cari. Nah, ternyata di sini tidak ada namanya Dian ditampilkan. Jadi masih belum ada pasien yang bernama Dian. Sehingga pasien tersebut dikategorikan sebagai pasien baru. Nah, kemudian akan muncul data pasien sesuai dengan yang dimasukkan. Kalau tidak muncul berarti tidak ada pasiennya, belum menjadi pasien di puskesmas tersebut. Selain nama pasien juga dapat mencocokkan tanggal lahir, ya, kemudian identifikasi pasien yang lainnya. Jika pasien belum pernah terdaftar sebelumnya, maka petugas dapat menggunakan prosedur pendaftaran pasien baru. Sebaliknya, jika pasien sudah pernah terdaftar sebelumnya, maka petugas dapat menggunakan prosedur pendaftaran pasien lama. Kemudian, langkah mendaftarkan pasien baru. Ya, klik menu pendaftaran, kemudian klik sub menu, input data pasien sehingga muncul form registrasi pasien. Nah, kemudian yang perlu dimasukkan dari identitasnya mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat desa dan lain sebagainya ya, sampai di sini harus komplit. Nah, ini dari input data pasien kalian juga bisa melihat di sini
lengkap semuanya, identitasnya dari awal sampai akhir harus terentrikan semuanya. Jadi pertama klik menunya, ya, input data pasien, kemudian entry seluruh data pasien. Setelah itu maka tekan simpan kalau sudah dientrikan semuanya. Nah, selanjutnya nomor rekam medis tidak boleh duplikasi. Jadi pemberian nomor rekam medis kepada pasien perlu diperhatikan betul dengan seksama oleh petugas puskesmas. Tidak boleh terjadi duplikasi nomor rekam medis, di mana satu nomor rekam medis digunakan oleh lebih dari satu orang pasien. Misalnya si A masuk ke rumah sakit dengan nama Prima misalnya. Si Prima sudah menggunakan nomor 3567 seperti itu. Kemudian ada lagi namanya Rindia. Rindia menggunakan 3567 juga sama. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan karena itu akan menjadi duplikasi nomor rekam medis. Contohnya keluar notif peringatan nomor rekam medis sudah digunakan. Nah, jadi setiap pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis. Kemudian aplikasi perangkat lunak registrasi pasien yang baik harusnya sudah dapat memfilter, ya, jadi membuat apa, peringatan. Jadi setiap ada duplikasi maka sistem langsung menolak. Kalau dalam bahasanya IT namanya ada message box, ya, jadi ada pesan peringatan bahwa itu sudah merupakan terjadi duplikasi, jadi ditolak, tidak akan bisa tersimpan ke dalam sistem. Jika nomor rekam medis sudah pernah digunakan sebelumnya, maka nomor tersebut tidak boleh digunakan lagi. Jadi ada peringatan yang seperti itu kalau aplikasi yang baik. Tapi kalau aplikasi yang belum memiliki filter, duplikasi nomor rekam medis ini akan rawan. Jadi akan terjadi duplikasi yang berkali-kali masuk ke dalam database. Maka dari itu seringnya nomor rekam medis ini dijadikan sebagai primary key. Kalau kalian nanti sudah mengenal tentang bahasa database, ya, di semester 3 atau 4 itu kalian akan mengenal dunia database tentang primary key, di mana primary key itu tidak boleh adanya duplikasi. Kemudian kalau registrasi pasien lama, jika pasien sudah pernah berkunjung ke puskesmas sebelumnya, maka pasien tersebut dikategorikan sebagai pasien lama. Data pasien lama telah ada dalam database Simpus, pasti sudah ada. Sehingga petugas tinggal mencari datanya, kemudian tinggal menginputkan mulai dari jenis pencarian, ya, cara bayar dan jenis pelayanan yang dikendaki. Ini contohnya. Misalnya pasiennya namanya Kartono, sudah dicari ternyata ada. Nah, berarti di situ sudah selesai, tinggal melanjutkan untuk registrasi yang lainnya. Kemudian bagaimana registrasi pasien BPJS di puskesmas? Nah, kalau pasien BPJS di puskesmas itu menggunakan aplikasi yang namanya Piker. Sudah dibahas, ya, pertemuan sebelumnya. Nah, pada beberapa puskesmas masih terjadi double entry. Jadi ada puskesmas itu yang masih menggunakan antara Simpus dan Piker bekerja sendiri-sendiri. Jadi ada petugas entry Simpus, kemudian ada petugas entry Piker. Hal tersebut sebenarnya dapat diminimalisir, jadi biar tidak terjadi pembengkakan tenaga kerja. Jadi cukup satu saja tenaga kerjanya, cukup dientrikan di Simpus, nanti auto dapat tersimpan di Pikernya. Itu namanya bridging. Jadi sistemnya sudah terintegrasi atau sudah disinkronkan antara data yang sudah disimpan di aplikasi Simpus dengan aplikasi yang ada di Piker. Kemudian registrasi menggunakan Simpus, ya. Sama seperti pada registrasi pasien umum, petugas harus mengecek terlebih dahulu apakah pasien yang bersangkutan sudah pernah berkunjung ke puskesmas atau belum. Kemudian petugas dapat mengecek pada database pasien dengan menginputkan kata kunci. Keywordnya juga harus dientrikan. Setelah keywordnya dientrikan, maka otomatis akan keluar datanya karena sudah pernah berobat ke puskesmas. Jadi di database akan menampilkan data pasien tersebut. Nah, setelah pasien sudah ditemukan, petugas cukup mengklik tombol registrasi di sebelah kanan data hasil pencarian, sehingga
Kemudian muncul halaman pendaftaran pasien lama. Perbedaan registrasi pasien umum dan pasien BPJS adalah pada kolom isian cara bayar. Ini di sini ya, cara bayarnya. Ini ada yang bayar sendiri atau nanti bayar BPJS. Nah, kemudian kalau pengisian data baru juga sama seperti ini. Jika pasien belum pernah terdaftar sebelumnya, maka petugas dapat menggunakan prosedur pendaftaran pasien baru. Nah, gambar ini merupakan versi Simpus yang berbeda ya dengan yang awal tadi. Nah, jadi mulai dari tanggal periksanya, nomor RM-nya, kemudian jenis kelaminnya dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini pengisian data sosialnya ya, pendaftarannya diisikan semuanya lengkap seperti ini. Kalian pasti juga sudah paham betul ya bagaimana mengentrikan identitas pasien. Nah, kemudian registrasi pasien BPJS di puskesmas. Kalau tadi masih menggunakan pada Simpusnya, nah sekarang ini menggunakan Piker-nya. Nah, kalau yang tadi sudah terintegrasi, jadi tidak perlu masuk ke Piker. Piker ini nanti sudah langsung terbridging dari aplikasi Simpusnya. Jadi sekali ngentri di aplikasi Simpus ya, otomatis datanya sudah akan langsung tersimpan di database-nya Simpus dan di database-nya Piker. Kemudian Piker adalah aplikasi perangkat lunak yang wajib digunakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskes tingkat 1 ya, yang bekerja sama dengan BPJS. Petugas puskesmas perlu memperhatikan dengan baik ya syarat seorang peserta BPJS dapat dilayani secara gratis di puskesmas. Jadi harus dicek dulu. Pasien tersebut harus terdaftar sebagai peserta BPJS dengan pemilihan pemberi pelayanan kesehatan tingkat 1 adalah puskesmas bersangkutan tempat petugas bekerja saat ini. Jika Vaskes tingkat 1-nya tidak di situ juga tidak dapat dilayani. Jadi Vaskes yang ada di kartu harus sesuai dengan tempat pelayanannya. Jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS di puskesmas yang bersangkutan, maka pasien dapat ditawari pindah ke PPK 1 atau dilayani sebagai pasien umum. Jadi setiap mendaftarkan pasien, ketika pasien tersebut sudah memiliki kartu, apabila kartu tersebut ternyata Vaskes tingkat 1-nya bukan di situ, nah itu juga tidak bisa dilayani menggunakan BPJS. Jadi harus dialihkan menjadi pasien umum jika pasiennya bersedia. Kalau misalnya tidak bersedia, maka langsung diberi saran untuk pindah ke Vaskes yang aslinya yang ada di dalam kartu tersebut. Ini sudah pernah saya jelaskan ya bagaimana mengentrikan Piker. Ini entry datanya di sini, kemudian database-nya akan masuk di sampingnya ini. Jadi data-data akan tersimpan. Kemudian sekarang registrasi pasien di rumah sakit. Nah, aplikasi perangkat lunak untuk registrasi pasien di rumah sakit secara umum dapat dibedakan sesuai dengan jenis pembayarannya. Khususnya untuk pasien anggota JKN atau BPJS ya, itu sudah disediakan perangkat lunak khusus untuk melakukan registrasi pasien. Menurut Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah salah satu variabel dalam SIM-RS adalah fitur pendaftaran. Jadi pendaftaran pasien itu masuk dalam lingkupnya SIM-RS. Kalau kita sudah masuk SIM-RS itu berarti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi ada dua juga ya. Registrasi pasien umum dilakukan untuk mendaftarkan pasien dengan cara bayar umum. Kemudian registrasi pasien BPJS dilakukan untuk mendaftarkan pasien yang kategorinya BPJS atau KIS yang tadi. Kemudian registrasi pasien umum ya, ada registrasi pasien baru, juga ada registrasi pasien lama. Registrasi pasien baru umum diperuntukkan bagi yang belum pernah berobat ke rumah sakit tersebut dan tidak menggunakan asuransi. Petugas pendaftaran mendata mulai dari identitas pasiennya, pasien umum, kemudian tanggal periksa, diisi tanggal periksa, poliklinik diisi sesuai yang diinginkan oleh pasien atau poliklinik tujuannya. Kemudian rujukan juga ditulis, apabila bukan rujukan maka ditulis datang sendiri. Kemudian dokter penanggung jawab dan lain sebagainya juga harus lengkap sudah terisi. Bagaimana contohnya? Ini contoh aplikasinya. Ini contoh merupakan aplikasi SIM-RS yang ada di satu rumah sakit ya. Berbeda ya. Setiap rumah sakit memiliki SIM-RS yang berbeda-beda.
Kemudian ini mulai dari nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, ini semua data pribadinya. Kemudian mulai tanggal periksa. Nah, ini mulai kategori yang sendiri. Di sini ada bangsal ruang. Ini digunakan misalnya untuk pasien rawat inap. Ada contoh lagi SIM RS yang lainnya. Nah, ini yang lebih simpel seperti ini. Jadi dicari nomor rekam medisnya. Apabila pasien baru, maka dibuatkan nomor rekam medis baru. Apabila pasien tersebut adalah pasien lama, maka tekan di titik 3 ini untuk dilakukan pencarian. Maka dilakukan pencarian datanya. Nah, seperti itu. Nanti akan ada fitur yang pencarian data. Karena ini yang dibahas adalah pasien baru dulu, maka tekan pasien baru akan ada nomor rekam medis dan diisikan mulai dari data registrasi ini, kemudian asuransinya, kemudian data rujukannya, itu harus diisi dengan lengkap. Jadi misalnya pasiennya kondisi datangnya seperti apa, kemudian cara datangnya, kemudian cara bayarnya, kemudian poliklinik tujuannya, itu juga semuanya sudah ada pilihannya masing-masing dan harus didaftarkan secara tepat dan cermat. Jangan sampai mahasiswa saya reguler 1 maupun reguler 2 ketika bekerja nanti ada yang asal, misalnya mengentrikannya nama tidak sesuai dengan penamaan yang benar. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi nama harus benar-benar sesuai dengan yang ada pada aturannya pencatatan rekam medis. Kemudian untuk isiannya ini juga harus diisikan secara detail dan sebenar-benarnya. Karena suatu saat ketika kalian sudah bekerja di pemerintahan, akan ada audit SPI ya. Audit SPI tersebut untuk mengaudit bagaimana dari data-data pasien itu kebenarannya. Itu yang akan terjadi sangat berbahaya apabila ketika mengentrikan data tidak dilakukan dengan tepat, cermat, dan sempurna. Akan menjadi bahan audit atau temuan. Jadi yang diharapkan tidak akan ada temuan data pasien yang salah karena orang-orang rekam medis atau PMIK sudah mengentrikan dengan sebenar-benarnya. Kemudian registrasi pasien lama umum ya. Registrasi pasien lama umum ini diperuntukkan untuk pasien yang sudah pernah berobat ke rumah sakit dan tidak menggunakan asuransi karena umum. Karena pasien sudah pernah berkunjung ke rumah sakit sebelumnya, maka petugas pendaftaran tinggal mencari datanya melalui SIM RS. Petugas memilih menu pencarian. Setelah dilakukan pencarian, maka akan ditampilkan ya mulai dari pencarian berdasarkan apa? Misalnya nomor rekam medis pasiennya, kemudian namanya atau alamat pasien. Apabila pasiennya dicari sudah muncul ya, maka diklik pilih. Setelah itu tampilan yang muncul seperti pada tampilan registrasi pasien umum yang tadi, yang baru tadi. Nah, jadi lama dan baru sebenarnya sama saja, namun kalau lama harus mencari data pasien terlebih dahulu. Kalau yang baru langsung aja tekan pasien baru. Ini contohnya. Nah, jadi harus ada pencarian seperti ini, dicari dulu datanya. Kalau sudah ketemu, maka dia langsung didaftarkan sebagai pasien baru, tapi pasiennya lama ya. Contohnya ini. Nah, jadi dicari nama pasiennya. Misalnya ini contohnya kita mencari nama yang mengandung prima. Nah, karena nama-namanya di SIM RS seperti di kartu identitas pasiennya namanya prima, kita cari namanya. Nah, ternyata sebanyak ini nama yang mengandung prima, maka harus dicari dulu nomor rekam medisnya berapa, dicocokkan dulu jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahirnya, alamatnya yang mana. Misalnya alamatnya yang ada di Kabupaten Malang atau di Donomulyo, silakan dicari yang mana. Jadi pencarian harus benar-benar jeli karena sistem hanya menampilkan data, kemudian yang nantinya memilih itu dari petugas PMIK sendiri ya. Petugas PMIK diharapkan benar-benar dapat mengentrikan sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai misalnya sama-sama namanya Prima, satunya Aditya Prima, ini Aditya Prima juga, namun belakangnya kan ada perbedaannya. Jangan sampai tertukar, karena di kasus rumah sakit yang saya bekerja ini ada kasus pasien yang tertukar seperti itu. Jadi namanya karena sama-sama primanya ternyata memakai yang bukan berobat di sini. Nah, itu sudah salah. Harusnya yang ini berusia 32 tahun ternyata dientrikan pasien yang masih berusia anak. Nah, itu juga salah. Jadi jangan hanya karena namanya sama kemudian dianggap itu sudah merupakan data pasien tersebut. Bukan. Jadi harus benar-benar dicocokkan mulai dari jenis kelamin, tanggal lahir hingga ibu kandungnya. Seperti itu ya. Jadi pencarian data pasien lama itu harus dilakukan benar-benar detail.
Nah, kemudian bagaimana registrasi pasien BPJS di rumah sakit? Nah, kalau registrasi pasien BPJS di rumah sakit ini jadi menggunakan aplikasi Viclaim. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana prakteknya. Nah, dalam hal ini akan saya contohkan bagaimana kita akan meregistrasikan pasien di rumah sakit menggunakan aplikasi Viclaim secara live. Aplikasi Viclaim ini digunakan untuk pihak rumah sakit untuk melakukan pembuatan surat SEP-nya. Jadi SEP ini harus diterbitkan kalau pasien tersebut adalah pasien BPJS. Nah, kemudian bagaimana cara mendemokannya atau mengoperasikan aplikasi dari BPJS Kesehatan tadi untuk menerbitkan surat SEP. Ya, jadi untuk menerbitkan SEP tadi itu kita harus menggunakan aplikasi Viclaim. Login dulu, masukkan username-nya, kemudian masukkan password-nya, kemudian masukkan simbolnya ini, kemudian tekan sign in. Maka kalau sudah login akan masuk seperti halaman berikut ini. Nah, kalau sudah masuk pada halaman berikut ini halaman dashboard pertama yang akan ditampilkan. Kemudian untuk menerbitkan atau membuat SEP yang tadi saya sebutkan itu masuk pada menu SEP, kemudian tekan pembuatan SEP. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada pilihan misalnya rujukan atau rujukan manual IGD, kemudian tanggal SEP-nya, asal rujukannya, kemudian nomor rujukan. Asal rujukan ini ada Vaskes tingkat 1, ada Vaskes tingkat 2. Misalnya hari ini saya sudah memiliki contoh nomor rujukan ya yang dapat didaftarkan. Jadi di sini harus diisikan tanggalnya. Jadi tanggal yang ada di sini merupakan tanggal hari ini SEP yang akan diterbitkan. Kemudian isi misalnya ini Vaskes tingkat 1 saja ya yang merujuk. Kemudian harus ada nomor rujukannya. Nah, kebetulan hari ini saya punya nomor rujukan ini. Kita berikan nomor rujukannya. Ini kita ketik ya, misal seperti itu. Kalau sudah dapat nomor rujukan ini akan dicek secara otomatis. Apabila nomor rujukannya tidak valid, maka juga tidak akan bisa melanjutkan. Kemudian tekan cari. Nah, kalau sudah ditekan cari maka ini sudah benar ya. Di sini sudah ada identitasnya. Jadi ada identitas mulai dari nomornya yang tadi, kemudian ada NIK dan lain-lain. Di sini misalnya dia ini dirujuk ke poli bedah. Kemudian ada asal rujukannya, PPK asal dan lain-lain, ini sudah terisi semuanya. Ini juga sifatnya tidak boleh kembar ya dengan nomor yang sudah ada. Nah, kemudian DPJP-nya, misalnya ini kita entrykan DPJP-nya di poli bedah, misalnya Amukti Wahana seperti ini. Kemudian tanggal SEP-nya, tanggal SEP-nya tetap hari ini ya. Nomor rekam medisnya sudah ada semuanya. Ini kasusnya bukan, misalnya bukan kasus kecelakaan ya. Kalau bukan kasus kecelakaan maka tekan simpan. Dengan tekan simpan ini kita akan mendapatkan cetakan nomor SEP-nya. Nah, sudah berhasil kan membuat SEP. Ini merupakan surat elegibilitas peserta. Jadi di sini kalau pasien BPJS tidak memiliki ini maka juga tidak akan bisa berobat ke poliklinik menggunakan BPJS. Jadi harus menggunakan umum. Nah, ini merupakan contoh SEP-nya. Kita besarkan dulu ya. Ini nanti bisa langsung tekan print seperti ini. Nah, ini biar jelas. Nah, seperti ini. Ini merupakan demo live bagaimana Viclaim untuk menerbitkan surat elegibilitas peserta. Itu merupakan SEP BPJS yang digunakan untuk melakukan klaim kepada jaminan BPJS. Kira-kira paham ya, mudah kan ya mengoperasikannya. Nanti ketika kalian sudah bekerja di rumah sakit bisa jadi sudah menggunakan aplikasi yang berbeda lagi. Kalau dahulu bukan seperti ini, dulu aplikasinya namanya SEP. Kalau sekarang aplikasinya namanya Viclaim. Nah, ini tinggal tekan print maka otomatis akan print, kemudian dapat dilampirkan ya, dapat dilampirkan di lembar verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kembali ke slide lagi ya. Sekarang masuk pada registrasi pasien perjanjian.
Registrasi pasien perjanjian sudah dimulai dikembangkan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Registrasi pasien perjanjian ini dapat melalui SMS, WhatsApp, kemudian ada yang Telegram juga, kemudian berbasis online juga ada website, kemudian pendaftaran online berbasis aplikasi mobile. Jadi banyak sekali ya untuk macam-macamnya dari registrasi pasien perjanjian. Dan yang paling umum digunakan adalah registrasi pasien melalui pesawat telepon. Nah, berbagai rumah sakit memiliki aturan tersendiri terhadap aplikasi-aplikasi tadi. Kemudian registrasi pasien perjanjian yang melalui website, ini saya dapat contoh ya, mengulas bagaimana cara melakukan registrasi pasien perjanjian berbasis web. Contoh kasusnya ini di RSUD Kanjuruhan, bagaimana di tempat saya bekerja sendiri ya. Pasien yang hendak mendaftar cukup mengakses website ya, pendaftarannya, ini websitenya, alamatnya, kemudian ketentuannya. Jadi rumah sakit itu tidak asal langsung daftar website bisa langsung didaftar, tidak, karena setiap rumah sakit memiliki ketentuan masing-masing. Pada contoh kali ini ketentuannya, pendaftaran online ini sementara diperuntukkan bagi pasien lama saja. Untuk pasien baru belum bisa, jadi harus daftar dulu ke rumah sakit. Kalau sudah memiliki nomor rekam medis baru nanti akan dapat dilanjutkan ya. Kalau tidak memiliki nomor rekam medis maka tidak bisa melakukan pendaftaran online ini. Kemudian ya, pendaftaran online dapat dilakukan 1 hari sebelum kunjungan. Kalau istilahnya inden 1 hari ya. Jadi syarat pasien BPJS sesuai yang berlaku, mulai fotokopi KTP dan lain-lain juga harus sudah ada. Bagaimana kita mempraktikannya? Ini contohnya ya, registrasi pasien perjanjian seperti ini menunya. Nah, kemudian kita contohkan sekarang menggunakan browser ya, ini alamatnya www.rsudkanjuruhan.com, daftar online. Nah, kemudian di sini sudah ada ketentuan yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian untuk melakukan pendaftaran online, maka silakan dilakukan reservasi pendaftaran online sekarang. Nah, dengan menekan ini maka kita akan diminta mulai dari nomor rekam medisnya berapa. Misalnya kita isikan suatu contoh pasien ya. Misalnya seperti ini, mau periksa tanggal berapa? Misalnya tanggal 17/1 kan ya. Jadi misalnya ini untuk cara bayar umum. Nah, kemudian kita buat contohnya ke misalnya ke poliklinik dalam, misalnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita sudah menggunakan contoh untuk jenis pembayaran atau cara bayarnya umum, maka tidak perlu untuk mengentrikan yang di bawah ini. Kemudian hanya pilih isikan nomor teleponnya, misal kita isi seperti ini. Nah, kemudian lakukan daftar reservasi. Nah, ini pasien sudah berhasil untuk didaftarkan, maka besok pagi ketika berkunjung ke RSUD Kanjuruhan sudah dapat menggunakan nomor antrian ini. Nomor antrian ini bisa di print atau bisa difoto. Nah, kemudian disertakan ke petugas, besok sudah langsung mendapatkan antrian yang pertama. Itu contohnya untuk mendaftarkan pasien umum. Nah, kemudian kalau kita mau mendaftarkan lagi, contohnya misalnya pasiennya BPJS, kita masuk lagi ya, reservasi pendaftaran online sekarang. Nah, klik sini, misalnya kita entrikan nomor rekam medisnya. Contohnya ya seperti ini. Kemudian untuk besok juga jenis pembayarannya BPJS Kesehatan, misalnya ke poliklinik, misalnya klinik syaraf ya. Nah, setelah itu masukkan nomor kartu BPJS-nya, misalnya nomor kartunya Nah, seperti ini.
Kemudian nomor rujukannya ini juga wajib diisi ya, harus ada, bukan rujukan manual, jadi harus lengkap. Kemudian difoto juga. Setelah itu masukkan nomor teleponnya. Jadi ini harus terisi benar-benar. Kemudian lakukan daftar. Nah, ini contohnya apabila kita tidak memiliki nomor rujukan BPJS. Apabila ada nomor rujukannya, maka akan didaftarkan sebagai pasien BPJS. Itu bedanya dengan pasien umum. Jadi meskipun sudah memiliki nomor kartu tapi tidak ada nomor rujukannya, maka juga di RSUD Kanjuruhan tidak bisa didaftarkan sebagai pasien. Nah, itu contohnya keakurasian dari sistem. Jika kalian akan berobat ke RSUD Kanjuruhan, maka bisa menggunakan seperti ini. Kemudian RSUD Kanjuruhan juga memiliki fitur menggunakan Telegram. Mari kita buka aplikasi Telegramnya. Nah, seperti ini punya saya buat aplikasi Telegram di laptop ya. Nah, kemudian kita buka di Telegram booth RSUD Kanjuruhan ini. Nah, di sini ada fasilitas untuk melakukan daftar online. Di sini ada menu-menunya, bantuan, jadwal klinik dan lain-lain. Nah, di sini misalnya tekan bantuan, maka akan ada informasi dari bantuan ini seperti ini. Kalau jadwal klinik, nah ini akan ada jadwal klinik, misalnya mau ke klinik mana, misalnya semua klinik, maka juga akan ditampilkan jadwalnya. Berikut ini jadwalnya dari kliniknya. Nah, kemudian apabila tadi yang kita bahas yaitu tentang pendaftaran online ya, melalui Telegram. Nah, maka silakan diklik pada daftar online ini. Pada daftar online ini, nah kita akan diberikan pilihan daftar pasien umum atau pasien BPJS. Kali ini saya contohkan pasien umumnya. Nah, misalnya pasien umum seperti ini. Ini ada formatnya ya untuk melakukan daftar. Jadi kita lakukan daftar dulu seperti ini. Karena pasien umum. Nah, kemudian di situ harus di-enter nomor rekam medisnya. Misalnya kita buat contoh lagi nomor rekam medis ya. Nah, mau ke poliklinik, misalnya ke poliklinik Opjin. Tapi KUPP ini kode polikliniknya. Kemudian langsung tekan send. Maka kita akan sudah mendapatkan jawaban. Nah, ini. Nah, kita sudah mendapatkan nomor antrian dari pendaftaran online. Jadi tidak perlu kita repot-repot datang pagi-pagi, tapi kita sudah mendapatkan daftar online ini. Nah, itu namanya dari aplikasi Telegram booth ya. Kemudian ada rumah sakit yang lainnya juga menggunakan WhatsApp. Jadi dari berbagai rumah sakit itu memiliki fitur sendiri-sendiri yang berbeda-beda ya. Kebetulan yang saya contohkan ini di tempat saya bekerja. Nah, kemudian selanjutnya di slide ini masuk pada ini yang Telegram tadi, nomor antriannya tadi sudah muncul. Nah, kemudian ada juga registrasi pasien perjanjian melalui mobile aplikasi Android. Jadi kalian juga bisa melakukan download di Play Store ya. Ada RSMS online. Ini contohnya di RSUD Margo Soekarjo. Jadi kalian juga bisa mendaftarkan bagaimana mendownload kemudian mengisikan registrasi. Nah, seperti itu. Begini contohnya. Nanti dapat dicontoh sendiri bagaimana mengaplikasikannya, uji coba sampai bisa memposisikan diri kalian seandainya menjadi pasien. Baik, saya kira cukup ya materi yang saya sampaikan. Apabila sangat bermanfaat untuk kalian, silakan subscribe, kemudian like, kemudian share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan atau teman-teman jurusan rekam medis yang lainnya, baik adik tingkat kalian maupun kakak tingkat kalian. Karena kalau kalian menyalurkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu kalian juga akan terus bertambah kemanfaatannya di masa yang akan datang. Baik, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya sudah menonton
channel ini dan sudah bersedia mempelajari sebaik-baiknya dari perkuliahan aplikasi Fasiankes ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, saya akhiri. Saya Siti Hafsah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.